Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam yang selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat dan pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan kali ini pada program calon guru penggerak pendidikan angkatan 8 kelas A tahun 2023, saya Usman SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Negeri 2 Abung, akan melaksanakan tugas koneksi antar materi pada modul 1.4 dengan fasilitator Bapak Parsono SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Muhammad Afriadi Ahsan SPD. Selamat menyaksikan. Pada tugas tujuan pembelajaran khusus DLMS, pertama, memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian, dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian, rumusan peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah melalui penerapan konsep-konsep inti, diantaranya yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Penjelasan disiplin positif. Disiplin positif menjadi dasar penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru penggerak dapat mengajarkan siswa tentang aturan dan konsekuensi positif yang berlaku, yang memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan dan berkembang secara holistik. Dengan pendekatan ini, siswa menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi dua, ada eksternal dan internal. Eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kemudian yang internal untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, dalam hal sadar mereka melakukan tindakan perilaku yang positif. Kemudian posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi memungkinkan calon guru penggerak untuk melibatkan siswa dalam mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan melakukan tindakan restitusi yang relevan dan memperbaiki hubungan yang terganggu. Ada 5 posisi kontrol, diantaranya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah aspek penting dalam menciptakan budaya positif. Guru penggerak harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap potensi siswa dan kemampuan mereka untuk belajar. Keyakinan ini akan mempengaruhi cara guru memberikan arahan, memberi umpan balik, dan mendukung perkembangan siswa. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah konsep yang mendasar dalam menciptakan hubungan yang positif antar guru, siswa, dan komunitas sekolah. Dalam segitiga restitusi, guru penggerak melibatkan siswa dalam menyelesaikan konflik, mengembangkan pemahaman, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Di antara tahapan restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak harus memiliki visi yang jelas tentang peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Visi ini melibatkan pemahaman terhadap filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi murid secara holistik. Dalam visi, calon guru penggerak berperan sebagai fasilitator pembelajaran, pemimpin, dan teladan bagi siswa. Kemudian keterkaitan yang dapat saya simpulkan secara keseluruhan, keterkaitan peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah melibatkan penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan memiliki visi yang kuat dengan pendekatan yang holistik, dan mendukung guru penggerak dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendorong perkembangan siswa secara optimal. Keseluruhan materi modul budaya positif sejauh ini, alhamdulillah, saya mulai paham dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi untuk membangun sebuah komunikasi yang baik dalam dunia pendidikan di sekolah, sehingga terjalinlah saling menghargai. Adapun hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Anak menjadi mengetahui bagaimana cara dalam menggali solusi dan pada sebuah permasalahan yang ada ataupun yang dihadapinya. Kemudian, refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif, perubahan apa yang terjadi pada cara pikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Saya setelah mempelajari modul ini, perubahan dari pendekatan otoriter ke pendekatan kolaboratif. Fokus pada pembangunan keterampilan sosial dan emosional. Kemudian, pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman, pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Refleksi pemahaman berikutnya, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas ataupun di sekolah. Pertama tuh melakukan pembiasaan yang positif secara berkelanjutan, misalnya membaca doa sebelum sudah belajar, membaca Asmaul Husna, surah-surah pendek, dan praktik salat duha. Kemudian berupaya menciptakan lingkungan kelas yang menghargai keberagaman agama, keyakinan, dan praktik spiritual siswa, mendorong diskusi yang membantu siswa saling memahami, menghormati perbedaan, dan membangun rasa persaudaraan ataupun persatuan di antara mereka. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa senang dan bersyukur bisa mentransfer ilmu yang saya dapat dengan melakukan pembiasaan positif. Kemudian refleksi pemahaman berikutnya terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik, anak menjadi senang sehingga memotivasi intrinsik yang diharapkan mulai terbangun. Yang perlu diperbaiki adalah mendorong seluruh warga sekolah agar secara kompak dan saling memperkuat kolaborasi lebih giat lagi. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya lakukan dan dipakai? Dan bagaimana perasaan saya saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering berposisi sebagai penghukum, tapi ada juga selingan sebagai teman dan pemantau. Setelah belajar modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dan tidak meninggalkan juga sih perpaduan menjadi pemantau dan teman. Saya merasa bersalah dan insya Allah akan siap untuk berubah menjadi guru yang berpihak pada murid. Kemudian refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Yang ke-7 dan yang ke-8 yang terakhir, yaitu saya pernah melakukan segitiga restitusi namun tidak runtut, dan dalam menghadapi permasalahan itu saya hanya menstabilkan identitas kemudian langsung menanyakan aturan yang dilanggar tanpa menggali validasi permasalahan. Insya Allah saya kedepannya akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dan menerapkan pembiasaan yang positif sebagaimana yang telah saya pelajari pada modul 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan dengan rancangan tindakan aksi nyata yang tadi saya sudah memaparkan tentang koneksi antar materi. Kemudian saya akan merencanakan tindakan aksi nyata, langkah-langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan
realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah saya. Sebagaimana tabel rancangan tindakan aksi nyata yang ada di layar ini. Yaitu ada judul modul, nama peserta, latar belakang, tujuan, tolok ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, dan dukungan yang dibutuhkan. Rencana tindakan aksi nyata dengan judul implementasi konsep-konsep inti budaya positif di lingkungan kelas. Saya Usman SPDI. Latar belakangnya adalah implementasi konsep inti budaya positif di lingkungan kelas dapat memberikan manfaat yang besar dalam menciptakan atmosfer yang kondusif untuk pembelajaran dan pertumbuhan siswa. Kemudian implementasi konsep-konsep inti budaya positif ini akan membantu menciptakan lingkungan kelas yang positif, inklusif, dan berdaya dukung bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Selain itu, guru juga memiliki peran penting dalam menjadi contoh dan memfasilitasi implementasi konsep-konsep ini melalui praktik pengajaran mereka dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian guru perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep inti budaya positif dan pentingnya menerapkannya di lingkungan kelas. Guru perlu berkomitmen untuk menerapkan konsep-konsep inti budaya positif secara konsisten dan terus-menerus. Komitmen ini perlu ditunjukkan dalam setiap aspek kehidupan kelas yang berupa kesepakatan kelas. Tujuan. Pertama, menciptakan lingkungan kelas yang positif, inklusif, dan mendukung pertumbuhan siswa dalam pembelajaran. Dan membangun hubungan yang sehat antar guru dan siswa serta antara siswa satu sama lainnya. Dan menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik pada kegiatan pembelajaran. Tolok ukur. Tolok ukurnya adalah peserta didik mampu menciptakan lingkungan kelas yang positif, inklusif, dan mendukung pertumbuhannya dalam pembelajaran. Warga sekolah membangun hubungan yang sehat antar guru dan siswa serta antara siswa satu sama lainnya. Dan peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik pada kegiatan pembelajaran secara sadar dan berkelanjutan. Kemudian, lini masa yang tindakan yang akan dilakukan yaitu sosialisasi dengan warga sekolah dalam forum diskusi secara kecil terkait disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Menjelaskan manfaat dan pentingnya kesepakatan kelas, memfasilitasi peserta didik dalam membuat kesepakatan kelas, diantaranya berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga sekolah, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif, menyesuaikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, berdiskusi mengenai perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Menumbuh, kembangkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler, mendokumentasikan kegiatan tersebut, serta merefleksikan dan umpan balik dari peserta didik atau warga sekolah. Terakhir adalah dukungan yang dibutuhkan. Saya mengharapkan orang tua di rumah agar membiasakan disiplin positif mulai dari hal yang terkecil. Kemudian kepala sekolah dan rekan kerja yang memberikan teladan dalam membiasakan disiplin positif. Serta seluruh warga sekolah berkolaborasi untuk saling bergerak, bersinergi dalam menciptakan lingkungan kelas dan membiasakan disiplin positif di lingkungan sekolah. Demikian, terima kasih. Salam guru-guru hebat CPP Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terima kasih, semoga bermanfaat.